Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Tasya Sabilah dengan NIM 99202438 dan rekan-rekan saya. Saya Melinda Dia Agustina dengan NIM 99202436. Dan saya Anissa dengan NIM 99202428. Baik, dimulai dengan pengertian konsep elastisitas. Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi yang membicarakan respon atau suatu variabel akibat perubahan variabel lain. Elastisitas dapat mempengaruhi konsumen dan produsen, di mana dalam konsumen berupa faktor pembelian, sedangkan produsen dalam penyediaan barang dan jasa. Elastisitas itu terbagi menjadi dua, yaitu elastisitas penawaran yang diartikan sebagai perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan harga barang itu sendiri. Adapun rumus elastisitas penawaran sebagai berikut. Elastisitas penawaran sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi persentase perubahan harga. Dan ada pun macam-macam elastisitas penawaran. Yang pertama ada inelastis sempurna atau E sama dengan 0. Penawaran inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah penawaran. Kurvanya sejajar dengan sumbu Y atau P, seperti yang bisa dilihat pada gambar yang pertama. Adapun yang kedua, inelastis, E lebih kecil daripada 1. Elastisitas penawaran ini biasanya terjadi saat perubahan supply relatif lebih kecil dibandingkan harganya. Dalam kasus seperti ini, elastis penawaran inelastis diasumsikan memiliki nilai kurang dari 1, seperti pada gambar yang kedua. Ada yang ketiga, yaitu elastis uniter atau E sama dengan 1. Penawaran elastis uniter terjadi jika perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran, seperti yang bisa dilihat pada gambar nomor 3. Yang keempat ada elastis atau E lebih besar daripada 1. Penawaran elastis terjadi jika perubahan harga diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar, seperti pada gambar yang nomor 4. Dan terakhir ada elastis sempurna atau E sama dengan bernilai sama atau setara. Penawaran elastis sempurna terjadi jika perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga, sehingga kurva penawaran akan sejajar dengan sumbu Q atau X seperti pada gambar yang kelima. Adapun jenis elastisitas yang kedua adalah elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan merupakan perbandingan persentase perubahan jumlah permintaan suatu barang dengan persentase perubahan harga produk itu sendiri. Besar kecilnya elastisitas permintaan diukur dengan tingkat koefisien elastisitas. Besarnya perubahan diukur dengan menggunakan suatu angka yang disebut koefisien elastisitas permintaan yang dilambangkan dengan huruf ED atau elastic demand. Rumus menghitung ED sendiri adalah sebagai berikut. ED sama dengan delta Q per Q dibagi delta P per P sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Berikut merupakan macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, inelastis sempurna yang dilambangkan dengan E sama dengan 0 dinyatakan sebagai inelastik sempurna apabila jumlah barang yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. E sama dengan 0 artinya perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Pada kurva ini elastisitas sempurna kurvanya akan sejajar dengan sumbu Y atau P. Dapat dilihat pada gambar pertama. Yang kedua, inelastis dilambangkan dengan E lebih kecil daripada 1. Terjadi apabila perubahan harga tidak terlalu berpengaruh
terhadap perubahan jumlah barang yang diminta. Permintaan inelastis sering disebut juga sebagai permintaan yang tidak peka terhadap perubahan. Dapat dilihat pada gambar 2 grafiknya. Yang ketiga, elastis atau dapat dilambangkan dengan E lebih besar dibanding 1. Permintaan elastis terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. E lebih besar dari 1 artinya perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Adapun gambar dapat dilihat di gambar ketiga. Yang keempat, elastis sempurna atau dilambangkan dengan E sama dengan kesetaraan. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbu Q atau X. E sama dengan kesetaraan, artinya bahwa perubahan harga tidak diakibatkan oleh naik turunnya jumlah permintaan. Hal ini dapat dilihat pada gambar keempat. Dan yang terakhir adalah elastis uniter atau E sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. E sama dengan 1 artinya perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Hal ini dapat dilihat pada gambar kelima. Materi selanjutnya yaitu teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah bagaimana tentang individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, menggunakan, bahkan membuang barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya. Adapun manfaat perilaku konsumen. Yang pertama, mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang dipasarkan, mengerti konsumen dalam perilaku, tindakan, dan berpikir agar produsen dapat memasarkan produknya dengan baik. Yang ketiga, mengerti alasan konsumen memilih keputusan sehingga pedagang atau produsen dapat merencanakan strategi pemasaran dengan cermat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, demografi, berhubungan dengan ukuran, struktur, dan distribusi populasi. Demografi memainkan peranan penting mengenai pemasaran. Demografi membantu memperkirakan tren produk untuk masa yang akan datang serta perubahan permintaan dan pola konsumsi. Yang kedua ada psikografis, sebuah metode operasional untuk menaksir gaya hidup. Kata lain psikografis mengenal bentuk dasar dari konsumen. Psikografis menekankan pada mengapa produk harus dibeli. Hal ini sangat penting untuk mengasah pergerakan konsumen untuk menerima produk. Yang ketiga ada kepribadian, memiliki arti pengaruh terhadap lingkungan secara permanen tentang bagaimana cara seseorang menanggapi lingkungannya. Yang keempat ada motivasi konsumen, mengenai mengapa seseorang membeli produk tersebut. Motivasi konsumen merupakan dorongan untuk memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar serta dasar secara pembelian maupun penggunaan suatu produk. Yang kelima ada pengetahuan konsumen, diartikan sebagai kelompok dari jumlah keseluruhan atas informasi yang berkaitan dengan pembelian dan penggunaan produk. Yang keenam ada intensi sikap, kepercayaan dan perasaan konsumen di intensi opini mengenai cara seseorang bersikap di masa yang akan datang. Jenis intensi konsumen. Yang pertama ada intensi pembelian, adalah opini mengenai apa yang akan dibeli. Intensi pembelian kembali adalah apakah akan membeli barang yang sama atau tidak. Intensi pembelanjaan adalah di mana konsumen akan merancang sebuah produk yang akan ia beli. Intensi pengeluaran adalah berapa modal yang akan digunakan. Intensi pencairan, keinginan untuk melakukan pencairan. Intensi konsumsi adalah keinginan seseorang terkait aktivitas ekonomi. Prinsip dasar analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan mengharuskan seseorang bisa selalu cermat agar senantiasa berada di anggaran yang sudah ditetapkan. Yang kedua, ada konsumen mampu membandingkan biaya dan manfaat, seperti halnya dengan ada dua barang dengan harga sama-sama murah, maka konsumen tersebut akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar. Yang ketiga,
konsumen tidak selamanya dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Misalnya saja kita beli hamburger dengan harga 35.000 per pieces, namun ternyata rasanya bahkan lebih buruk dari biasanya. Lebih enak hamburger di pedagang kaki lima dengan harga mulai dari 12.000 per pieces. Pengalaman tersebut akan menjadi informasi bagi konsumen yang akan mempengaruhi keputusan konsumsinya mengenai hamburger di tahun berikutnya. Yang keempat ada, setiap barang dapat didistribusikan dengan barang lain. Dengan ini, konsumen dapat meraih kepuasan dengan berbagai cara. Yang kelima, konsumen patuh terhadap hukum berkurangnya kepuasan, the law of diminishing marginal utility. Semakin tinggi barang jumlah barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil kepuasan konsumen. Jika untuk setiap tambahan barang diperlukan setinggi barang tersebut, mungkin konsumen tersebut membeli barang tersebut karena manfaat pendamping. Tipe proses pengambilan konsumen. Complex decision making terjadi apabila tingkat keterlibatan kepentingan tinggi pada pengambilan keputusan yang terjadi. Kedua ada proses brand loyalty. Ketika pilihan terus berulang, konsumen belajar dari pengalaman masa lampau dan membeli produk yang memberikan kepuasan dengan sedikit atau tidak adanya proses pertimbangan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada proses limited decision making. Adanya perasaan bosan dan suka mencoba-coba untuk bisa membandingkan snack yang biasanya ia konsumsi. Biasanya ia lebih kompleks dalam mengambil keputusan dibandingkan dengan memilih makanan. Yang keempat ada proses inersia, di mana para konsumen cenderung mengambil keputusan untuk memilih barang yang sama, bukan berarti ia tidak ingin mencoba barang lain, namun karena adanya hambatan sehingga mencari alternatif untuk segera memilih. Berikut pertanyaan dari audiens terkait materi elastisitas dan konsep perilaku konsumen. Pertanyaan dari saudari Sofia, mengapa tanah dianggap sebagai elastisitas tidak sempurna? Dalam ilmu ekonomi, elastisitas mengukur seberapa responsif jumlah barang atau jasa terhadap perubahan harga. Tanah tidak bisa diperbanyak atau diproduksi kembali. Perubahan harga tanah tidak akan mempengaruhi jumlah tanah yang tersedia. Jadi, meskipun harga tanah ini naik atau turun, jumlah tanah yang ada di bumi akan tetap sama. Inilah yang membuat tanah dianggap inelastis atau elastisitas tidak sempurna. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Desi. Mengapa konsep elastisitas dibutuhkan dalam ilmu ekonomi? Ada dua alasan. Yang pertama, analisis pasar. Dengan elastisitas, ekonom dapat menganalisis dampak perubahan eksternal, seperti perubahan biaya produksi atau kondisi ekonomi terhadap pasar dan kesejahteraan konsumen. Alasan yang kedua, perencanaan produksi. Produsen dapat menggunakan informasi elastisitas untuk merencanakan produksi dan menentukan jumlah yang harus diproduksi agar tetap menguntungkan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Aca. Pertanyaannya, kenapa pemahaman elastisitas penting bagi produsen? Jawabannya, buat produsen ngerti elastisitas itu penting. Nah, kenapa? Karena dengan tahu seberapa elastisitas permintaan, mereka bisa nentuin harga yang tepat. Misalnya, kalau permintaan tinggi dan elastis, mungkin lebih baik buat nurunin harga untuk narik lebih banyak pembeli. Tapi, kalau permintaannya nggak elastis, mereka bisa naikkan harga tanpa takut kehilangan banyak pembeli. Ini semua tuh ngebantu mereka untuk ngebuat keputusan yang lebih pintar, plus bisa ningkatin keuntungan juga. Selanjutnya, pertanyaan dari saudari Siska. Contoh elastisitas dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Oke, jawabannya, maksud dari elastisitas sendiri itu kan nunjukin seberapa besar perubahan jumlah barang yang dibeli kalau harganya berubah.
Nah, contoh elastisitas yang bisa aku kasih dan gampang buat dipahamin itu misal kayak harga rokok. Kalau harganya naik, biasanya orang-orang bakal ngurangin jumlah rokok yang dibeli. Nah, itu tandanya permintaan rokok cukup elastis. Tapi, kalau harga beras naik, orang tetap beli hampir sama banyaknya, karena itu barang penting yang tandanya permintaannya nggak elastis. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Merin, yaitu kenapa faktor kepribadian mempengaruhi perilaku konsumen. Karena setiap individu memiliki karakteristik kepribadian yang berbeda-beda. Juga dengan memahami kepribadian perilaku konsumen, pemasar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Sabrina, yaitu dari semua materi yang kalian presentasikan, coba kasih kesimpulan versi kalian. Baik, kesimpulan menurut kelompok 2, yaitu teori elastisitas dan perilaku konsumen sangat penting untuk kita pelajari. Karena apa? Karena bagian penting dari sebuah kegiatan pemasaran, serta bisa menjadikan kita wawasan yang luas tentang ekonomi yang sewaktu-waktu dapat kita pergunakan untuk memberikan bentuk terbaik permintaan dan penawaran dalam pemasaran demi kepuasan konsumen. Cukup sekian pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.